Halo everybody, hari ini kita akan lihat acara beberapa tempat sampah yang kreatif dari kaum muda kita. Kita mulai dengan Indra yang sudah membuat luar biasa, kelihatannya mobile sekali. Silakan Indra ceritakan sedikit mengenai kreativitas dan berfungsi, apa fungsinya dan filsafat di belakang ini. Saya akan menjelaskan pemikiran kita hubungan antara kontainer dan plat nomor. Di kontainer ini akan kita isi dengan sampah B3, bahan budaya dan lain-lain. Kita menggunakan bagian ini gas air, gas kimia untuk gas dan padat. Lagi yang berhubungan dengan kontainer ini adalah plat nomor ini kita sengaja kita kumpulkan bersama-sama, jadi supaya ini terlihat baik kita mau bekerja bersama dan betul-betul dari barang bekas. Sekian Om. Iya, jadi saya juga lihat bahwa ini ada platnya dari tahun 2007. Jangan-jangan mereka ambil dari mobil yang masih jalan ya. Baik, terima kasih, luar biasa. Kita sekarang melihat besok dengan Debbie, kreativitas dari wilayah 25. Silakan menjelaskannya. Saya Johannes dari wilayah 25. Ini adalah ide dari kami yang bertema robot. Dan di sini dibentuk dari bahan bekas seperti triplet bekas, pipa bekas, ban bekas, dan di sini ada pasangannya bernama Ivan. Di sini dia terbuat dari karang bekas, bola, dan bubur koran. Di sini untuk sampah organik, di sini bahan sampah organik. Oke. Dan ini dari kartun film atau? Kartun film. Ya. Baik, kita lanjut dengan mari kita lihat apa yang menjadi yang menarik di sini. Di sini satu lagi tempat sampah kreatif karya wilayah 2326 ini berbentuk Biomax, jadi diambil dari icon kartun, di mana Biomax itu sendiri di kartun itu menceritakan bahwa dia bertugas untuk menyembuhkan atau menjadi media penyembuh untuk seseorang. Nah, dalam konteks ini, dalam lingkungan hidup, kita membuat konsep bahwa Biomax ini ditugaskan untuk menyelamatkan lingkungan hidup. Nah, di sini kita bisa lihat ada dua part di dalam untuk sampah organik dan sampah non organik, di mana kita bisa buka seperti ini. Ya. Nah, di sini memang kelihatannya agak ringkih atau agak rentan, tapi sebenarnya ini menjadi sangat mudah dibawa-bawa ketika ada event yang melibatkan anak-anak untuk mulai mengenalkan anak-anak untuk membuang sampah pada tempatnya. Bagus, ya. Oke. Sekarang kita akan dengar dari Kevin mengenai penjelasan. Oh, ini contoh, dia mau memperlihatkan bagaimana Ini cara. contoh bagaimana cara kita membuang sampah. Jadi ini tempat sampah ini sebenarnya ditujukan bisa untuk dibawa-bawa di event-event sebagai icon atau model tempat sampah yang sangat ramah dan sangat menyenangkan untuk anak-anak. Baik. Silahkan Kevin sekarang. Untuk selanjutnya, tempat sampah ini juga diambil dari tokoh kartun, yaitu Despicable Me. Ini namanya Minions. Jadi bahan-bahan yang kami gunakan juga bahan-bahan seperti botol plastik bekas, gelas plastik bekas, kaleng bekas, tali rafia, lakban, sedotan, dan semua benda-benda yang mudah didapat dalam kehidupan sehari-hari. Kami membuatnya satu sesuai dengan karakternya. Yang satu jahat ini untuk anorganik, karena memang bahan-bahan tersebut tidak ramah untuk lingkungan, sedangkan yang ini baik karakternya, ini untuk sampah organik, sampah yang ramah lingkungan, seperti itu. Baik, terima kasih ya. Terus yang terakhir, yang Tom, siapa yang akan menjelaskan? Oke, nah dua tong ini sama fungsinya untuk organik dan anorganik. Kenapa bentuknya hanya sederhana dan tong? Karena kita mengisi kekosongan. Di sini sudah banyak karakter-karakter. Jadi kita menciptakan tong yang benar-benar tong. Jadi orang nggak bingung kalau oh ini udah banyak karakter kok tong sampah
berbentuk seperti ini, tapi ini sebenarnya adalah variabel atau untuk mengisi kekosongan saja. Nah, di sini juga ada tulisan tiada syukur tanpa peduli. Bahan-bahannya ada kaleng dan botol-botol tutup botol bekas. Di dalamnya nanti kita akan bisa tambahkan kantong plastik untuk mempermudah pembuangan sampah di dalam. Baik, terima kasih. Masih ada beberapa yang lain, tapi terima kasih atas penjelasan dan kerja keras dari kaum muda untuk mengikuti lomba dalam arti tempat sampah yang kreatif dan juga yang bermanfaat. Semoga apa yang kami bersama-sama khususnya kaum muda lakukan akan membawa juga ide-ide dan juga bisa dipakai di tempat kita. Seperti ini sudah ada tempat yang sudah pesan, jadi begitu asiknya mau juga sudah pesan. Jadi semoga juga di prodi-prodi yang lain banyak ide-ide dan kreativitas untuk mengikuti lomba-lomba tempat sampah yang kreatif. Terima kasih. Pertama-tama produksinya, terima kasih. Luar biasa ini, kesan pertama sangat mempersonakan saya. Saya ingin bertanya beberapa hal. Yang pertama, ini adalah bak sampah, ya? Betul sekali. Tolong jelaskan pada saya apa kelebihan dari bak sampah ini dibanding yang lain. Ya, jadi kalau kelebihan dari tempat sampah ini daripada yang lain, sesuai dengan kriteria yang diberikan dari KAJ, kami mendesain dan merencanakan tempat sampah ini untuk outdoor, jadi untuk di luar. Jadi kelebihannya adalah kami merancang dari segi material, desain dan segala macam, kami sangat memikirkan segi durabilitas dari tempat sampah ini. Jadi kami memikirkan bagaimana ketika tempat sampah ini ditaruh di tempat di luar, kena hujan, kena panas, kena angin yang kencang, seperti itu. Jadi kalian berpandangan bahwa ini ada tempat sampah yang bertahan, baik dari sinar matahari, dari hujan, Angin. dan sebagainya ya. Sekarang bagaimana cara kerja dari bak sampah ini? Nah, seperti ini Mo. Kalau dari terpaan angin, seperti yang Romo sudah bisa lihat, ini terbuat dari 3 ban bekas. Bisa dibayangkan bobot dari tempat sampah ini cukup berat dan menurut saya cukup untuk menahan terpaan angin yang ada. Nah, kami juga memikirkan bagaimana ketika terjadi hujan, tempat sampah ini air tidak masuk ke dalam bak sampah tersebut. Maka itu kenapa kami membuat bagian belakang ini yang berlubang, kami tutupi dengan semacam yang kami sebut namanya hoodie. Iya. Jadi ini dari barang bekas juga, dari spanduk bekas tepatnya. Jadi kami membuat hoodie ini supaya kalau ada hujan, air tidak masuk ke dalam baknya, tapi langsung turun ke bawah, seperti itu. Lalu bagaimana cara mengambil sampahnya sendiri kalau ini sudah penuh? Nah, cara mengambil sampahnya, kalau seperti yang Romo lihat, kalau seperti ini lubangnya cuma ada dari sini Mo. Sedangkan kalau lubangnya cuma dari sini, kecil dan susah buat ngambil trash bag yang ada di dalam. Maka itu kenapa kami membuat hoodie-nya ini nggak mati Mo. Kami membuat hoodie-nya ini bisa dibuka, bisa ditutup seperti ini yang saya contohkan. Ini dikaitkan seperti ini, bisa dibuka seperti ini. Nah, ketika dibuka, lubang yang di belakang jauh lebih besar daripada yang di depan. Maka itu memudahkan kita semua untuk mengambil trash bag seperti ini. Ya, juga memudahkan buat kita taruh nanti di dalam seperti itu. Jadi selain kami memikirkan durabilitas dari tong sampah kami juga memikirkan efektivitas juga efisiensi bagi penggunanya. Sekarang saya ingin bertanya, karena ini ada sesuatu yang menarik. Nama dari bak sampah ini Munar dan Munor. Iya, betul. Apakah ini idenya karena berasal dari kata munir? Saya nggak tahu. Kira-kira coba jelaskan. Ya, tentu saja tidak berasal dari kata munir. Namun nama Munar dan Munor ini berasal dari kata mancing bin. Kebetulan ini ada tong sampah, mancing bin adalah tempat sampah yang menghancurkan isinya seperti itu ya, Maka itu kenapa kita buat sosok seperti mulut terbuka seperti ini.
mancing bin. Maka itu kenapa namanya munar adalah mancing anorganik. Dan kenapa namanya munor adalah mancing organik, seperti itu. Seperti namanya, yang ini adalah munar untuk sampah-sampah anorganik, dan ini adalah munor untuk sampah-sampah organik. Seperti itu asal usul namanya. Baik, luar biasa. Sekali lagi, semoga Pak Sampah ini menjadi berkah bagi setiap orang, dan Anda kreativitas yang Anda miliki semakin menyebar luas. Terima kasih banyak. Wah, ini apa nih? Wah, keren banget sih. Ini tong sampah buatan wilayah 21, namanya ATM. ATM itu sendiri singkatan dari Anjuman Tempat Sampah Mandiri. Oh gitu. Iya. Terus latar belakang membuat ini apa nih gitu? Oh, kayaknya keren banget gitu. Ya, latar belakangnya sih sebenarnya yang pertama buat menunjukkan kepedulian. Jadi misalnya kita buat ini supaya orang bisa milah-milah sampah, kita nggak gabungin jadi satu, organik sama anorganik, jadi supaya ntar misalnya gampang. Nah terus kalau yang organik bisa dibuangnya diolah lagi, nah yang anorganik juga bisa misalnya secara cepat, jadi nggak lama. Nah jadi kita punya tantangan nih, tantangan kita kan ada 3 jenis sampah, ada yang organik, anorganik, sama B3. Nah kalau tantangan yang buat organik, dia itu pertama bau, karena dia kan basah, pasti bau. Yang kedua, dia itu berat, tapi volumenya itu kecil banget, tempat yang dibutuhkan itu kecil banget, tapi dia berat banget. Makanya kita pakai tempat sampah yang ini nih. Tempat sampah ini bisa ditutup dan bisa dibuka dengan gampang. Jadi kalau kita nggak perlu takut bau lagi. Yang kedua, kita kan punya sampah anorganik, dia yang sama plastik yang bisa didaur ulang. Nah tantangannya apa sih? Yang pertama dia tuh sebenarnya ringan banget, tapi volume yang kita pakai itu besar banget. Jadi kadang-kadang kalau orang masukin ke tempat sampah, walaupun dia tuh ringan banget, tapi cepet banget penuh. Nah, terus makanya kita pakai sistem penyusunan kayak gini, biar sampahnya lebih terorganisir. Terus yang ketiga, sampah B3. Nah, sampah B3 itu sebenarnya sampah tentang baterai, habis itu yang beracun-beracun, limbah beracun. Misalnya botol baygon, terus apa lagi ya, lampu. Nah, kenapa kita buat tempat kayak gini? Sebenarnya ini kan semua anorganik. Nah, tapi orang tuh kadang-kadang bingung anorganik itu isinya apa aja sih. Nah ya udah, kita buat supaya spesifikin aja barangnya. Jadi nggak yang organik, yang ini gelas yang bisa kantin dipakai, kantin gereja, gelas buat minum, biasa lemon tea gitu-gitu. Nah ini gelas aqua, ini botol aqua. Nah ini gelas aqua gelas. Itu gelas yang 330 ml. Nah ini tadi B3 masukin ke hitam sih. Nah terus untuk gelas kita juga teknik penyusunan. Nah teknik penyusunnya itu jadi ntar gelasnya dimasukin sini, jadi kayak disusun gitu. Nah jadi ntar masukin satu, nah ini satu, jadi kan kayak susun gitu dalamnya. Nah ntar kalau udah penuh terus tinggal ini dibuka klipnya dibuka, terus ntar tinggal disodok dari sini, jadi ntar keluar semua dalam satu rentetan. Jadi semua gampang. seperti itu ya. Kalau gitu gua kebetulan banget nih, gua ada sampah nih. Nah, terus kayak gini gimana dong? Ini kan tadi kan yang dikasih contoh kan terbuka ya, sedangkan gua masih pada tutupnya gimana nih? Nah, kalau ini kan ntar dimasukin sini, tapi jangan lupa ditutupnya. Nah, tinggal dihilang tutupnya. Nah, hilang tutupnya tuh tinggal pakai ini. Ini tinggal giniin, tinggal diputar. Nah, udah kan kebuka kan tutupnya. Nah, ini cuma rada susah sih. Nah, udah. Terus tinggal tarik, dimasukin sini. Ini buat kertas mika kan, kertas mika. Nah, terus udah tinggal masukin sini. Beres. Kita tinggal tutup lagi kan jadi kayak gini. Tinggal tarik ke bawah. Terus nanti ngambilnya gimana? Nah, ngambilnya sama kayak gini. Nah, ini kan sama di bawahnya. Nah, ada klipnya tuh. Jadi ntar kan udah banyak nih gitu kan. Nah, ini tinggal dikeluarin. Satu tinggal dorong lagi pakai apa? Pakai sapu atau pakai apa? Kita tinggal didorong ke satu balok gitu. Gitu. Terus ini gunanya buat apa dong? Gitu. Nah, ini kan ada dua nih. Ada yang ada tutupnya, yang kayak ada buaya-buaya ini. Ada yang cuma sama plastik biasa, nggak ada tutupnya. Nah, yang ini buat apa sih? Yang ini tuh buat sampah-sampah plastik dan sampah botol. Yang ini sama yang sampah organik. Nah, caranya gimana? Tinggal dimasukin ke bawah. Habis itu kita naikin yang ini dulu, biar nggak kesangkut bawahnya. Jadi biar bisa langsung masuk ke sampahnya bawah dulunya.
Jadi yang itu memang khusus untuk botol. Ya, khusus untuk botol. Nah, kenapa sih yang organik pakai yang ada gini-gini? Nah, ini keren nih. Jadi kalau dimasukin, dia kan tadi kita metodenya tertutup. Nah, tertutupnya gimana sih? Bisa masukin makanan dulu nih. Ambil itu kan. Coba kita coba sampah yang makanan. Ya, ini. Ini misalnya nih, ini ada makanan isinya. Nah, isinya tuh dibuang dulu pakai ini. Nah, ini tuh ada di sini. Ada di sini digantungkan dia. Nah, tinggal dibuang sini. Misalnya makanan udah beres nih. Ini masukin sini, ya. Nah, terus ini tutup. Beres kan? Jadi dia Otomatis akan turun makanannya. Iya, dan dia selalu tertutup biar nggak bau. Oh, jadi bagus ya ini ya. Sebenarnya ini konsep idenya nih dari mana ya? Nah, seperti dari namanya, sebenarnya konsepnya ini dari wilayah 21. Karena kita juga dari OMK wilayah 21, OMK Sayopa. Nah, Sayopa itu OMK Santo Yohanes Paulus II. Nah, jadi kenapa sih idenya ini bisa dari wilayah 21? Jadi ceritanya waktu itu wilayah 21 itu lagi menjaga kantin. Nah, kan jaga kantin otomatis ada sampahnya banyak dong. Nah, kita itu pengen coba program yang ramah lingkungan dengan menggunakan sampah-sampah yang dimodifikasi buat jadi bisa memisahkan organik sama anorganik. Nah, tapi waktu itu masih belum efektif. Jadi kita dikasih tantangan sama wilayah 21 sama ketua wilayahnya untuk membuat tempat sampah kreatif yang bisa memilah sendiri. Nah, jadinya seperti kayak gini deh.